Shalom adik-adik semua, selamat pagi, salam GKI, hai kids. Hari ini adalah hari perayaan umat Kristen seluruh dunia. Hari perayaan Tuhan Yesus menang melawan maut. Ya betul, hari ini kita merayakan Paskah. Nah, tadi kalau adik-adik sudah menaikkan puji-pujian yang bertema Paskah, hari ini pun kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema Paskah. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan dulu ya adik-adik semua ya. Kita lipat tangan, tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di ibadah kami hari ini. Hari Paskah ya Tuhan, di mana kami memperingati kemenangan Tuhan atas maut. Bapa di surga, kalau saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan tentang Paskah, kiranya Tuhan saja yang berkati agar kami makin mengerti ya Tuhan tentang kasih Tuhan. Berkati ibu guru kami juga yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, di dalam Alkitab Perjanjian Lama dicatat berulang kali bangsa Israel meninggalkan Allah dan menyembah patung-patung berhala. Bahkan mereka melawan perintah Allah. Perbuatan-perbuatan dosa ini menyebabkan bangsa Israel hidup menderita karena mereka harus menanggung akibat dari dosa mereka, perbuatan dosa mereka. Allah membiarkan bangsa Israel hidup menderita dan tertindas di bawah pemerintahan Raja Firaun di tanah Mesir. Lama-kelamaan bangsa Israel tidak tahan dengan penderitaan kehidupan yang mereka alami. Mereka pun mulai berdoa, memohon pada Tuhan agar mereka boleh dibebaskan dari akibat dosa-dosa yang mereka perbuat. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Allah pun mengabulkan permohonan bangsa Israel tersebut. Suatu hari Allah menyuruh mereka untuk mendapatkan domba jantan yang berumur 1 tahun. Satu keluarga, 1 domba jantan. Mereka harus menyembelih domba jantan itu lalu memakannya bersama-sama dengan keluarganya pada malam sebelum mereka berangkat keluar dari Mesir. Allah juga memerintahkan mereka untuk mengambil sedikit darah domba jantan tersebut. Untuk apa? Allah memerintahkan darah itu untuk dioleskan di depan palang pintu rumah mereka. Tanda darah domba jantan yang berumur 1 tahun itu dioleskan di depan palang pintu, itu ada tandanya adik-adik. Tanda apa ya kira-kira? Malam itu Allah mengutus malaikat maut untuk membunuh semua yang sulung di daerah Mesir. Sulung artinya semua yang lahir pertama. Anak-anak yang lahir pertama di suatu keluarga, papa mama yang lahir pertama, kakek nenek yang lahir pertama, bahkan hewan-hewan yang lahir pertama akan mati. Adik-adik, sementara bangsa Israel makan daging domba jantan yang berumur 1 tahun seperti yang diperintahkan Allah, saat itu malaikat maut datang ke rumah-rumah di seluruh Mesir. Semua yang sulung di keluarga itu mati. Tetapi rumah-rumah orang Israel yang telah diolesi darah domba jantan yang berumur 1 tahun itu di depan palang pintu mereka, tidak ada kematian di situ. Malaikat maut melewatinya. Sementara bangsa Mesir
bersedih, menangis, histeris karena kematian yang sulung di tiap keluarga, Israel pun bersiap-siap cepat-cepat untuk keluar dari Mesir. Mereka pun keluar dari Mesir dengan selamat. Puji Tuhan, mereka telah terbebas dari Mesir, dari tempat penderitaan mereka. Nah, adik-adik, sejak saat itu orang Israel mempunyai kebiasaan setiap tahunnya mempersembahkan kurban untuk permohonan, pengampunan, dan keselamatan bagi mereka. Allah mempunyai inisiatif bagaimana memberikan kurban hanya satu kali tapi berlaku untuk selama-lamanya. Bagaimana ya caranya? Bagaimana cara Allah agar pengorbanan darah kurban hanya satu kali saja tapi berlaku untuk selama-lamanya? Manusia tidak perlu lagi mengorbankan darah hewan berulang kali setiap waktu. Manusia berdosa. Alkitab mengatakan upah dosa adalah kematian selama-lamanya di neraka. Allah mengasihi manusia. Allah tidak mau manusia mati selama-lamanya. Allah turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Namanya Yesus Kristus. Yesus Kristus menanggung dosa manusia dengan mati di kayu salib. Yesus Kristus adalah domba Allah yang memberikan nyawanya untuk menyelamatkan manusia. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 29b. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yuk mari sama-sama kita ucapkan ya adik-adik ya. Karena ini adalah ayat hafalan kita. Yohanes 1 ayat 29b. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus Kristus disebut anak domba Allah karena Ia adalah Allah yang memberikan darahnya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, adik-adik, setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus tidak akan mati selama-lamanya di neraka, tapi akan hidup selama-lamanya di surga bersama Tuhan Yesus. Bagaimana dengan adik-adik semua? Apakah adik-adik sudah menerima anak domba Allah, Tuhan Yesus Kristus di dalam hati adik-adik? Firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan mati binasa, tapi melainkan akan beroleh hidup kekal bersama dengan Tuhan. Berbaliklah kepada Yesus, Dialah pemulih hidupmu. Tuhanmu tentu kan menyambutmu, memelukmu dengan erat. Berbaliklah kepada Yesus, Dialah pemulih hidupmu. Tuhanmu tentu kan menyambutmu, memelukmu dengan
Nah, adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa ya. Bapa di surga, kami berterima kasih atas kasih setia Tuhan yang tanpa batas terhadap kami semuanya. Tuhan sudah mengorbankan nyawa Tuhan buat kami semua anak-anak-Mu yang berdosa ini. Ajar kami Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan ya Tuhan apa yang Tuhan sudah lakukan buat kami, tapi ajar kami agar terus hidup setia pada Tuhan sampai Tuhan nanti datang kembali. Bapa di surga, kami akan selesai sekolah minggu kami berdoa agar minggu depan Tuhan tetap hadir bersama kami di sekolah minggu kami. Dalam Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah.